Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini kajian kita tentang Sirah Nabawiyah tentu saja belum masuk kepada lahirnya Nabi, karena banyak bagian yang penting juga yang harus kita bahas bahkan sebelum Nabi lahir. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bicara tentang kondisi atau situasi masyarakat di negeri Arab dan di negeri-negeri lainnya yang menjadi latar belakang Nabi SAW itu diutus. Nah, malam hari ini khusus kita akan membahas tentang dzurriyyah atau nasab yang melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi judulnya adalah nasab dan orang tua Nabi Muhammad, serta nanti kita bicara kelahirannya kalau waktunya masih ada. Yang pertama tentang kenapa urusan nasab ini penting, khususnya bagi bangsa Arab dan umumnya bagi umat manusia di masa itu. Jadi jamaah sekalian, bangsa Arab adalah termasuk bangsa yang sangat memperhatikan dan menjaga urusan nasab dan hubungan kekerabatan, dalam arti mereka sangat memuja leluhur mereka. Makanya mereka selalu mengaitkan nama mereka dengan bapaknya, selalu ada binnya. Dan kadang-kadang binnya itu nggak cuma satu, bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi nama kakek mereka tuh nggak pernah luput. Contohnya misalnya yang gampang, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, namanya dia itu bukan Syafi'i gitu Pak, ya bukan Syafi'i namanya. Sapi itu engkongnya yang kesekian di atas, dianya sendiri namanya Muhammad, terus bapaknya namanya Idris, terus ada bapaknya, tapi sampai nanti namanya Syafi'. Nah, ini anak cucu keturunan yang kesekian bangga kalau dia sendiri disebut dengan nama kakek yang keberapanya itu. Ya, namanya sih benarnya Muhammad, anaknya Idris, tapi dari Asy-Syafi'. Nah, makanya disebut Syafi'i gitu. Nah, lebih banyak orang sekarang kita nyebutnya Al-Imam Asy-Syafi'i, padahal namanya Muhammad gitu ya. Nah, itu karena beliau orang Arab, beliau kan orang Quraisy berdarah biru. Makanya kalau kita ngomong orang Arab tentang nasab, bin itu nggak pernah hilang. Dan ini bukan hanya orang Arab sih sebenarnya, bangsa-bangsa yang lain juga begitu. Makanya kalau orang bule itu kalau kita ngisi formulir, setidak-tidaknya dia minta nama keluarga, family's name, nama keluarga itu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan kita nih orang Indonesia, nah jadi kontras Pak. Kenapa? Karena urusan pernasaban kalau di kita tuh kayak nggak penting-penting amat, terbukti dari kita kalau disuruh nyebutin nama kakek mungkin masih pada apal. Coba dah, kakek kita bapaknya siapa namanya? Udah ngilang tuh Pak. Apalagi bapaknya lagi udah hilang. Nah, itu bukti bahwa kita masa bodoh tuing dengan gua keturunan siapa, kagak penting-penting amat gitu ya. Ya boleh jadi memang itu budaya,
ya boleh jadi. Tapi ini juga kemudian pada akhirnya jadi budaya dunia. Orang barat sekarang nggak peduli lagi siapa bapaknya. Kadang-kadang dia nanya emaknya jawab, tahu dah. Orang waktu itu gue tidur sama 10 laki-laki, yang babelo yang mana gue lupa, gitu kan. Nah, bisa jadi begitu Pak. Kalau di zaman modern ini urusan nasab itu hampir tidak ada kepentingannya. Malah kebalikannya Pak. Kalau hari ini orang masih ngeributin nasab, kita jadi merasa aneh nih orang, masih bawa-bawa nasab aja gitu ya. Masih kita anggap tuh orang dulu, orang kuno yang apa-apa serba nasab. Kalau kita kan udah langsung to the point aja, inna akramakum indallahi atqakum gitu. Tapi kalau di zaman Nabi, nah pertanyaannya adalah kenapa para penulis sirah nabawiyah ngeributin bahwa Nabi itu nasabnya orang baik atau nasab yang terbaik? Karena begini jamaah sekalian, rata-rata yang nulis sirah nabawiyah itu pertama dia orang Arab ya. Maka di mana-mana orang Arab itu tetap urusan nasab tuh penting gitu ya. Sama yang kedua, memang Nabi hidup di zaman di mana semua umat manusia mementingkan urusan nasab. Bahkan nasab ini mempengaruhi juga perjodohan kan Pak, ya kan? Jadi kalau orang mau nikah itu salah satu pertimbangan diterima apa enggaknya adalah ya salah satu adalah nasabnya. Selain juga mungkin hartanya atau juga mungkin agamanya gitu ya. Nah, tapi nasab itu kesebut gitu. Sebenarnya jamaah sekalian, balik lagi, memang rata-rata orang zaman dulu itu sangat fanatik dengan nasab. Nah, orang Jawa juga gitu Pak. Orang Jawa nasab itu penting. Kalau mau nikah, anaknya lurah apa anaknya camat apa anaknya darah biru dan sebagainya, itu ternyata ada juga. Dan hampir semua kerajaan kesultanan di Indonesia itu kan memberikan gelar bangsawan ya. Walaupun itu lebih banyak dipakai sama orang dulu. Pak. Orang yang udah kesini udah gak terlalu peduli lagi, udah nggak terlalu banggain nasabnya atau istilahnya gelar-gelar keratonnya, udah nggak gitu ya. Nah makanya kita jadi agak sedikit kaget juga. Bukannya yang bilang jangan berbangga-bangga dengan keturunan itu Nabi? Iya sih, ya kan ayat Qur'annya juga bilang begitu kan? Gimana? Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu ya. Aku ciptakan kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, bukan untuk saling membanggakan keturunan gitu. Tapi ternyata dalam kitab-kitab sirah nabawiyah salah satu yang diangkat terus oleh para penulisnya tentang nasabnya Nabi yang dari keturunan orang mulia. Makanya kita mau nggak mau ya kita bahas juga itulah Pak ya. Nah kalau kita bicara tentang nasab atau suku gitu ya, dari seluruh bangsa Arab yang tersebar di mana-mana, maka suku yang paling mulia memang suku Quraisy. Nabi sendiri adalah bagian dari suku Quraisy. Nah ini keistimewaannya cukup banyak, bahkan Al-Quran juga punya satu surat judulnya Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Jadi Al-Quran pun memuji juga orang-orang Quraisy yang ya kesebutlah gitu paling tidak di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadis yang sahih juga disebutkan Nabi pernah bersabda tentang Quraisy gitu Pak. Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail
Allah sudah mengkhususkan Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan dari keturunan Kinanah Allah memilih yang terbaik itu adalah Quraisy. Jadi keturunan Nabi Ismail ada banyak, tapi yang paling bagusnya adalah Kinanah. Keturunan Kinanah itu banyak banget, tapi yang paling bagusnya adalah Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Lalu di antara keturunan orang Quraisy yang paling mulia itu adalah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku yang terbaik dari Bani Hashim. Jamaah sekalian, ini kalau kita baca ayat hadis ini dengan rasa bahasa kita akan bilang begini, ya Rasulullah banggain keturunan aja gitu Pak. Kalau buat kita itu kayak apaan sih lu banggain keturunan gitu ya. Tapi urufnya di masa itu nggak begitu. Memang membanggakan keturunan itu bagian dari apa ya, bagian dari kehidupan mereka ya. Kayak orang zaman sekarang flexing Pak, yang dibanggain tuh kekayaan walaupun boleh minjem gitu. Zaman sekarang tuh kan Pak, kalau kita makan di restoran, begitu disediain mau dimakan, tar dulu apa, difoto dulu, cerek, ya, dipamerin gitu. Kita kalau hidupnya nggak zaman sekarang Pak ya, apaan sih lo gale jengkol doang difoto gitu Pak, ya kan. Tapi memang begitulah thaqafah, begitulah budaya. Nah, orang-orang yang hidup di zaman Nabi membanggakan keturunan, dan Nabi juga membanggakan juga. Makanya hari ini kita harus harap maklum Pak, kalau sebagian masyarakat kita juga masih membanggakan keturunan. Orang Jawa gitu ya, Raden gitu ya kan. Orang Sunda juga ada kan Radennya. Jangan dikira Raden tuh cuma Jawa doang, Sunda tuh Raden juga Pak. Makanya orang Tasik Pak itu pakai Raden Haji Oma Irama. Orang pikir, wah masa Raden orang Sunda sih? Iya, Sunda tuh pakai Raden juga, ya kan. Nanti kalau Banten tuh apa? Tubagus, TB, ya kan. Tapi bukan TB Simatupang, lain lagi itu. Kalau TB Simatupang itu bukan gelar ya, Tahi Bonar gitu. Apaan Tahi Bonar Simatupang? Orang Batak kali ya. Orang Makassar juga punya Andi apa Ande gitu ya. Kayak gitu-gitu. Jadi emang kalau di masa lalu Pak, 100-200 tahun yang lalu aja orang masih membanggakan nasab sebenarnya. Nah, kalau di kita mungkin bukan nasab yang kecil, tapi nasab yang agak gede. Orang Jawa sama orang Jawa biasanya lebih klop, ya kan? Sunda sama Sunda lebih klop Pak. Makanya kalau udah jadi presiden sekali aja orang Jawa, berikutnya pasti Jawa lagi gitu. Nggak akan dikasih ke orang Batak Pak. Belum pernah di Indonesia presiden Batak gitu, belum pernah. Sekali doang orang Makassar, udah gitu balik lagi ke Jawa lagi gitu kan. Karena udah apa, kejawaan tuh udah kuat gitu ya. Betawi gitu juga Pak, Betawi ngumpul sama Betawi juga. Kalau orang dulu Pak, orang dulu nih, bapak saya itu termasuk yang rada-rada ngelawan adat sebenarnya. Orang Betawi kawin sama orang Jawa, ada-ada aja gitu Pak. Ya kalau zaman dulu Pak, Betawi kawin sama Betawi gitu, gak usah jauh-jauh loh. Biar apa? Biar kalau pulang mudik nggak ribet gitu misalnya. Ya orang Jawa gitu juga, ya kan. Kalau bisa sih ya yang sama-sama Jawanya dah, gitu kan gitu Pak. Orang Padang gitu juga, kalau bisa yang sama-sama Padangnya, sama-sama Bataknya gitu. Emang kedekatan suku itu fitrah sih Pak, manusiawi juga gitu kan. Dan kalau nggak terlalu pandai dalam bernegara gitu ya, berbineka tunggal ika, kadang-kadang susah juga Pak nyatuin Jawa ketemu Betawi. Susah, masing-masing bawa adatnya itu Pak, ya kan. Orang Jawa datang ke Jakarta, habis dikata-katain gitu. Nah orang Jakarta ke Jawa, habis dikata-katain juga begitu ya. Nah tapi itu dulu Pak, ya kan. Kalau sekarang kan sudah enggak. Nah kalau kita bayangkan di masa Nabi, ya begitulah. Jadi urusan nasab itu jadi penting begitu.
Baik, sekarang kita ngomongin secara langsung mazhabnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapaknya beliau bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Nanti dua-duanya itu nyambung di kakeknya, ketemu lagi sih. Jatuh-jatuhnya sebenarnya misanan, tapi misanan yang ke-12 kali gitu ya. Udah jauh banget gitu ya. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu anak dari Abdullah ya. Nama Abdullah ini unik Pak, karena kita kan kalau zaman sekarang ya, Abdullah itu kan berarti nama orang Islam Pak, Abdullah gitu. Nah di zaman itu Pak, dia bukan Islam kan, orang dia penyembah berhala gitu, tapi namanya Abdullah. Lucu juga kan. Nah, ada orang nanya, Ustadz, emang bener Nabi Muhammad bapaknya Abdullah? Lah kalau dia Abdullah masuk Islamnya kapan gitu? Jawabannya enggak. Abdullah itu bukan nama Islam sebenarnya, nama khas orang Arab itu Abdullah gitu ya kan. Mau dia Islam mau dia bukan Islam, namanya tetap Abdullah gitu. Nah oleh karena itu beliau Nabi Muhammad ayahandanya bernama Abdullah, dan Abdullah ini anak dari Abdul Muttalib atau disebut dengan Ibnu Syaibah. Nah Abdullah itu anak paling muda dari 10 orang bersaudara. Ibunya Nabi Muhammad itu Aminah binti Wahab, dan antara Aminah dengan Abdullah menikah itu cuman punya anak satu-satunya. Jadi Abdullah bahkan ketika Nabi lahir dia sudah meninggal. Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan nggak punya bapak, yatim gitu ya. Kapan Abdullah meninggal? Jadi begini Pak, Abdullah itu masih muda ketika menikah dengan Aminah, masih baru 25 tahun. Ya sebenarnya sih nggak muda-muda amat ya, karena rata-rata orang kita zaman sekarang juga nikah di usia seperti itu kan. Beliau pada saat lagi dalam perjalanan bisnis dagang meneruskan perdagangan orang tuanya, maka di perjalanan itulah beliau meninggal dan dikuburkan di Madinah. Sebenarnya jamaah sekalian, sebelum kita ngomongin bapaknya Nabi meninggal, kita ngomongin dulu kelahirannya dulu ya. Kelahiran bapaknya Nabi Abdullah itu merupakan periode kelima dari periode perhitungan Arab di masa jahiliyah. Bahkan bisa dikatakan bahwa waktu kelahirannya bersamaan dengan waktu penggalian sumur Zam-Zam. Dan ketika menikah dengan Aminah, usianya ya tadi baru 24. Sebenarnya kalau untuk ukuran zaman dulu ketuaan itu Pak. Ya, kalau zaman sekarang berapa umur pengantin? 24. Oh iya, baru S1 gitu ya. Sedangkan Abdullah ini kan tadi punya bapak namanya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Nah kalau kakeknya Nabi pada saat Abdullah itu menikah udah tua Pak, umurnya udah 70 tahun. Nah Abdullah ini menarik, di waktu itu dia sebagai anak paling bontot. Jadi bapak udah tua banget, udah tua banget, kawin, terakhir kawin sama yang jatuhnya jauh lebih muda, anaknya masih bayi Pak gitu ya. Nah pada saat waktu itu Abdullah masih kecil, itu sempat terancam disembelih, lalu kemudian ditebus, diselamatkan dengan penggantian 100 ekor unta. Awalnya karena nazar yang dilakukan oleh kakeknya Nabi Abdul Muttalib, jika aku dikaruniai 10 orang laki-laki. Ini nazarnya aneh nih Pak. Jadi memang kebanggaan buat orang Arab kalau punya anak laki-laki. Begitu lahir anak laki-laki, oh bahagia. Lahir anak laki-laki, bahagia. Lahir anak laki-laki, bahagia. Begitu disebut anaknya perempuan, dhalla wajhuhu, wajahnya muram, waswaddat, dan menghitam. Ya, wa huwa kadzim, menahan amarah, menahan sedih, menahan kecewa. Nggak suka kalau punya anak perempuan, sedangkan kalau punya anak laki dia bangga. Nah Abdul Muttalib
itu bikin nazar, ya Allah berikan saya anak laki-laki 10 orang. Wah gitu. Kalau nanti benar-benar Allah kasih saya 10 orang anak, setelah mereka dewasa, mereka mampu melindungi aku saat menggali Zam-Zam, dan aku akan menyembelih salah seorang dari mereka di sisi Ka'bah sebagai bentuk tumbal kurban. Ini mulai sesatnya di sini. Emang ada istilah tumbal sih Pak di zaman Nabi Ibrahim tuh ada, tapi kan diganti dengan Ismail gitu ya. Nah ternyata keturunan-keturunannya sampai ke Abdul Muthalib gitu juga. Ya, minta kepada Allah 10 anak, kalau emang dikasih 10 ntar satu dijadiin tumbal, dijadiin sebagai kurban ya. Nah karena kepercayaan jahiliyah itu terjadilah seiring dengan perjalanan waktu, anak-anak Abdul Muthalib yang 10 orang itu udah pada gede ya, dan jumlahnya utuh Pak, 10 orang. Maka akhirnya Abdul Muthalib merasa punya utang sama Allah. Nah dia berniat untuk merealisasikan rencananya untuk menggali sumur Zam-Zam, karena waktu itu sumur Zam-Zam sempat terkubur atau hilang gitu ya, sambil juga bersiap-siap mengorbankan salah satu anaknya sebagai bentuk pelaksanaan dari nazar yang dia sudah ucapkan. Nah tapi anak yang mana yang mau disembelih itu caranya dengan diundi, dikocok gitu. Lalu begitu diundi keluar tuh nama Abdullah gitu. Ketika nama Abdullah keluar dalam undian, maka orang-orang yang ada di sekitar situ bilang, ya jangan, itu masih kecil dia gitu, jangan sampai dah gitu ya kan. Dan Abdul Muthalib juga merasa kesian banget nih, yang gede-gede aja kenapa, yang kecil ini kesian banget gitu kan. Nah Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah riwayat hadis dari Muawiyah mengisahkan Rasulullah pernah dipanggil dengan nama Ibnu Az-Zabihain oleh sahabat Ibnu Arabi. Beliau hanya tersenyum tanpa sedikit pun menyangkalnya, dan sahabat yang lain bertanya, Az-Zabihain itu siapa ya Rasul? Nah itu dia, saya adalah anak dari 2 orang yang disembelih. Pertama, saya adalah anak keturunan dari Nabi Ismail, pernah mau disembelih. Yang kedua, saya anak dari Abdullah yang kecilnya pernah mau disembelih, tapi kan akhirnya nggak jadi disembelih Pak ya kan. Abdullah itu terkenal sebagai anak yang baik, yang tidak pernah menyakiti siapapun. Kalau tersenyum itu senyumannya sangat lembut, terkenal lah itu cakep banget anaknya. Orangnya juga sangat kuat dari segi ibadahnya, hatinya mulia seperti sebuah taman bunga di tengah gurun Sahara. Jadi ya kalau sampai diundi namanya Abdullah keluar, kagak ada yang rela gitu. Oleh karena itu semua orang pada datang kepada Abdul Muthalib dan berusaha untuk mencegah, jangan sampai ente sembelih nih anak gitu. Mendingan anak saya aja kamu sembelih daripada si Abdullah ini ya kan. Tuker aja nih, tuker dengan anak saya gitu. Nah Abdul Muthalib pun tidak mampu menghadapi hal ini, lalu dia pertimbangkan kembali apa yang sudah dia tetapkan. Lalu pembesar Quraisy mendatangi seorang dukun, lalu nanya, berapa taruhan yang kalian miliki? Kata dukun itu 10 ekor unta, jawab mereka. Nah kalau gitu gini aja Abdul Muthalib, ini kan ente udah terlanjur ngocok, nama Abdullah udah keluar, kalau ente pengen gagalin berarti ente tebus dengan 10 ekor unta, biar nama Abdullah gak jadi, tapi tetap dikocok lagi gitu kan, karena tetap harus satu, tapi udah keluar nama Abdullah biar dibatalin, tebusnya pakai 10 ekor unta. Kocok lagi Pak, keluar lagi nama Abdullah, 10 lagi Pak. Kocok lagi, keluar lagi nama Abdullah, 10 lagi, terus sampai 10 kali Pak namanya keluar gitu. Nah setelah udah sampai 100 ya, jumlah untanya udah total udah 100, mereka 10 kali kocok gitu ya, maka sudah dianggap ketebus semualah. Kalau gitu satu anak bayi lawan 100 ekor unta. Unta mahal Pak,
sapi aja kemarin kita beli waktu korban berapa harganya? Sapi yang biasa ada, nggak usah yang gemuk banget gitu, kira-kira berapa Pak sapi? Ada 30 ya? Iya, kalau sapi 30, onta 40 dah gitu kira-kira, misalnya ya. 40 juta kali 100 berapa itu Pak? Banyak dah ya kan gitu. Nah itu harga nyawanya Abdullah tuh waktu masih kecil gitu ya. Maka akhirnya masyarakat bahagia gitu ya. Abdullah yang masih kecil ditebus dengan 100 ekor unta di sisi Ka'bah, disembelihnya sebagai gantinya. Itu cerita tentang Abdullahnya. Nah yang menarik jamaah sekalian, bapaknya Nabi Abdullah ini pada waktu tentara bergajah Abrahah itu mau nyerbu Ka'bah, mau meruntuhkan, dia masih muda, baru pengantin baru Pak. Masih pengantin baru. Jadi saat itu Abdul Muthalib sang kakek itu kan jadi pemimpin kota Mekah. Nah Abdul Muthalib ini, beliau adalah orang yang dikenal sangat dekat sama Allah, dalam arti sering bertapa di goa Hira yang Nabi itu sering bertapa itu Pak. Itu goanya Abdul Muthalib gitu. Nah Abdul Muthalib ketika dapat kabar Ka'bah mau diruntuhkan oleh tentara bergajah, tentara Kristen dari Yaman, beliau segera mengungsikan rakyat atau penduduk Mekah naik ke atas gunung. Kenapa? Karena dia yakin banget ini tentara bergajah pasti dihancurkan, pasti Allah hancurkan. Dan itu memang yang kejadian kan, sebagaimana kita baca dalam surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi ceritanya Pak, orang-orang dari negeri Yaman atau Abrahah ini kan Allah kirim kepada mereka sepasukan burung yang membawa batu-batu dari Sijil kan. Itu dari awal Abdul Muthalib sudah bilang, kita jangan pada ada di sini dah, ntar kita kena salah sasaran tembak, mendingan kita pada nyingkir, kita ngungsi ke atas gunung. Berhenti Pak, semua orang Mekah pada ngungsi naik ke atas gunung, karena mereka tahu sebentar lagi azab Allah akan turun, khususnya pada pasukan bergajah. Dan memang benar Pak, hancur ya. Tiba-tiba saja suara-suara yang tadinya begitu riuh, rendah, gemuruh, tiba-tiba hilang, sepi. Orang di atas gunung pada kaget, kok nggak ada lagi suaranya, pada kemana gitu. Nggak ada yang berani turun Pak. Nah disitulah Abdul Muthalib panggil anaknya yang paling kecil tadi, yang pengantin baru, Abdullah, Dul, turun. Ya kalau kita kan orang Betawi manggilnya Dul ya. Dul, turun. Kenapa be? Lu liatin dah ke bawah gitu. Ayo be, iya lu siapa lagi gitu kan. Turun dia. Turun, dan apa yang dia saksikan tuh emang horor banget. Mayat-mayat bergelimpangan, gajah-gajah pada bergelimpangan, dan masih ada satu dua yang lagi meregang ajal gitu. Maka begitu ngelihat kejadian itu, Abdullah langsung balik lagi naik ke atas, lapor be, udah hancur semua gitu. Nah Abdul Muthalib kemudian bilang, yuk kita udah pada turun ya, karena pasukan bergajahnya udah habis. Dan perang zaman dulu Pak emang selalu bawa harta, bawa kekayaan, makanya ada istilah harta rampasan perang. Nah karena dianggap Abdul Muthalib lah pahlawan perangnya, walaupun nggak perang sih ya, perangnya kan Allah yang kirim pasukan burung gitu kan, tapi kan komandannya tetap Abdul Muthalib gitu. Maka semua harta benda dari pasukan bergajah itu jadi haknya Abdul Muthalib gitu. Jadi kaya Pak dia ya kan. Nah dengan kekayaan itu anaknya pada dikasih modal. Dul, lo dagang gih sono, nih babe kasih modal dulu. Nah itu Pak. Maka Abdullah berangkat ke negeri Syam gitu. Ya meninggallah di Madinah. Bininya lagi hamil tua. Nah itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita lebih fokus kepada kakeknya Abdul Muthalib.
Beliau ini anak dari Hashim, ibunya bernama Salma binti Zaid An-Najjariyah. Sebenarnya Abdul Muthalib bukanlah nama asli, Pak. Namanya Syaibatul Hamd. Yang biasa baca rawi tahu tuh. Wasmuhu Syaibatul Hamd, humidat khisaluhu saniyah. Pasal berapa itu ya? Pasal 3, pasal 4 gitu kan. Syaibah itu artinya uban, karena waktu dilahirkan ada rambut putih di kepalanya Abdul Muthalib. Lahir udah ubanan lah. Maka disebut Syaibatul Hamd. Dinamakan Hamd artinya pujian karena diharapkan menjadi orang yang terpuji di tengah kaumnya. Tapi kemudian pertanyaannya, kenapa dia dipanggil dengan Abdul Muthalib? Dalam perjalanan safar dagang ke negeri Syam, ayahnya si Syaibah atau ayahnya Abdul Muthalib ini namanya Hashim bin Abdul Manaf singgah di sebuah kota yang nantinya bakalan jadi kota Madinah. Waktu itu namanya masih Yathrib. Nah, dia menikah dengan perempuan penduduk setempat dari Bani Najjar bernama Salma bin Zaid. Tak lama setelah menikah, Hashim melanjutkan perjalanan ke negeri Syam. Ternyata ya Hashimnya itu wafat di sana, bapaknya Abdul Muthalib itu. Nah, beberapa lama kemudian saudara-saudara Hashim yaitu Al-Muthalib, Naufal, Abdisyam mendengar kabar bahwa mereka memiliki keponakan di Yathrib. Mereka sepakat agar saudaranya itu dijemput untuk tinggal bersama keluarganya di Mekah. Maka diusullah Al-Muthalib untuk menjemputnya. Setiba di Mekah, Al-Muthalib membonceng keponakannya Syaibah. Saat itulah Syaibah kecil, tampak kotor dan kusam, kurang terurus, padahal dia putra bangsawan dan orang terkaya di Mekah. Orang-orang bertanya, ini siapa? Hamba sahayaku, kata Al-Muthalib. Dia malu, jangan sampai nama saudaranya rusak karena dianggap menyia-nyiakan anaknya. Karena itulah Syaibah lebih dikenal dengan Abdul Muthalib, hambanya Al-Muthalib ya. Nah, lakob ini kemudian lama-lama jadi semakin masyhur sehingga lebih dikenal dengan sebutan itu daripada nama aslinya yaitu Syaibah. Dia lebih dikenal sebagai namanya Abdul Muthalib, hambanya si Muthalib gitu. Jadi Muthalib itu nama pamannya sebenarnya. Nah, dia dianggap hambanya atau sahayanya si Muthalib gitu ya. Abdul Muthalib adalah seorang yang taat ibadah, dekat pada Allah, dan kalau doa banyak dikabulkan. Pribadinya orang yang sangat santun, sampai-sampai kepada hewan pun dia sering memberi makan ya, kasih piring besar hidangan ke daerah yang banyak hewannya dan hewan pada makan, burung-burung, hewan liar dan sebagainya. Maka beliau juga punya gelar namanya Al-Fayyad, yang berlimpah dengan kemurahan hati gitu. Saya ini Pak punya anak, saya kasih nama Al-Fayyad. Ini ngambil dari nama kakeknya Nabi yang mengalir rezekinya kemana-mana gitu kira-kira. Abdul Muthalib adalah seorang yang disegani oleh masyarakat Quraisy, tokoh besar dan terhormat di tengah mereka, juga seorang yang sangat bijak, menjadi rujukan dalam banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dialah orang yang pertama beribadah di Gua Hira. Kalau udah masuk bulan Ramadan, kerjaannya bertapak di Gua Hira. Ya, di sana kemudian dia bagi-bagi juga makanan kepada orang miskin. Nah, Abdul Muthalib, kakeknya Nabi ini usianya cukup panjang. Ya, ada yang mengatakan sampai 100 tahun umurnya. Bahkan ada yang bilang lebih dari itu. Dan kebijaksanaannya berusaha ia turunkan kepada anak-anaknya untuk ya jangan pada berbuat zalim, jangan berbuat jahat dan sebagainya. Abdul Muthalib sosoknya seorang yang warna kulitnya putih, posturnya tinggi, tampan, ganteng, wibawa seperti seorang raja. Anak-anaknya biasa berkeliling menghormatinya dan dialah yang menggali sumur Zam-Zam setelah lama terpendam. Kemudian jadi di zaman Abdul Muthalib tuh Pak, Zam-Zam hilang. Maksudnya udah lama sebelumnya Zam-Zam hilang, udah nggak ada lagi. Tapi Abdul Muthalib yang kemudian bermimpi bahwa di situ ada air Zam-Zam dan dia gali itu air Zam-Zam gitu. Jadi ya boleh dibilang dia pahlawan nasional lah bagi orang Quraisy. Saat dia memiliki cucu dari anaknya yang Abdullah itu, yaitu Nabi Muhammad, maka
dia muliakan cucunya itu sambil dia berkata, inna libni hadza la sya'nan 'aziman. Cucu saya ini punya sya'nan 'aziman, punya perkara yang besar nih ke depannya, begitu. Dan sebagian mengatakan bahwa yang memberi nama Nabi Muhammad itu ya itu kakeknya Abdul Muthalib. Nah, maka kalau kita menemukan Nabi Muhammad ketika udah usia 40 lagi bertahannuts di Goa Hira, nah itu datangnya dari kakeknya. Jadi memang Nabi Muhammad kan nggak punya bapak. Nah, dia nggak punya bapak, yang ngurus berarti kakeknya. Jadi dekat banget sama kakeknya. Baik jemaah sekalian, kita teruskan dengan tanya jawab ya. Para jemaah silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ada mungkin bisa disampaikan ada yang pertanyaan. Kalau tidak saya mulai mengenai nasab ini. Ya. Sekarang ini di kehidupan kita banyak orang yang masih mempersoalkan masalah nasab. Ya. Mungkin karena gini, tapi lo ngapain namanya? Babi kan apa? Anaknya mau berubah. Bahkan kalau kita lihat di sekitar banyak yang anak-anaknya ustaz, anak-anaknya babi ustaz, anaknya mau. Nah ini gimana dalam pandangan Islam mengenai nasab? Karena salah satu daripada kebiasaan orang-orang kita itu menjadikan anaknya itu melihat dari keturunannya, bebek berumur. Nah ini dalam Islam gimana? Iya, jamaah sekalian, kalau jadi kita harus bedain Pak ya, antara budaya Arab dengan syariat Islam. Kalau syariat Islam yang nggak pakai bawa-bawa budaya Arab, itu memang sama sekali tidak ada istilah kemuliaan dari segi nasab. Enggak. Ayatnya jelas. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu tegas, Pak. Enggak ada kelebihan antara orang Arab atau orang Ajam, enggak ada. Bahkan hadis-hadis Nabi yang mengatakan An-nasu sawasiyatun ka'asnanil mishti. Manusia itu semuanya sama, rata, kayak sisir. Gigi-gigi yang ada di sisir itu kan rata gitu ya. Nah, itu juga banyak hadisnya. Nah, cuma kenapa kok kita jadi ngomongin nasab? Ya itu tadi Pak. Karena Nabi hidup di abad ke-7, di mana semua orang itu ya nggak bisa enggak dari membanggakan nasabnya. Ada kan Pak hadis tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal, ya kan? Apa itu Pak? Ingat nggak? Lima liha, wali ardiha, wali nasabiha, wali diniha. Itu ketika Nabi bilang wanita dinikahi karena 4 hal, 4 faktor, bukan berarti 4-4-nya harus ada, bukan sebenarnya. Cuman Nabi lagi cerita bahwa orang-orang di zamannya itu kalau mempertimbangkan jodoh itu kadang-kadang ada yang mempertimbangkan hartanya, ada yang mempertimbangkan nasabnya, ada lagi yang mempertimbangkan agamanya gitu ya. Maka Nabi memfokuskan kalau buat kita nih fadfar bidzatid din taribat yadaka. Kalau kita sih harusnya orientasinya kepada agamanya gitu. Jadi bukan karena nasab kan seharusnya gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu orang Arab. Kebetulan Nabi orang Arab dan Nabi tidak melarang sih Pak. Nah, itu dia masalahnya. Nabi tidak melarang karena emang udah uruf, udah budaya, ya kan? Tinggal masalahnya begini Pak, kalau budaya yang ada di zaman Nabi, Nabi tidak melarang, jatuh-jatuhnya kita mesti begitu apa enggak?
Nah, ini masalahnya Pak. Kalau Nabi tidak melarang, artinya tidak haram. Oke. Tapi kan Nabi juga tidak nyuruh kan? Ya berarti kan tidak wajib gitu. Itu kira-kira begini Pak. Itu kan dari perkawinan ya. Sekarang masalah kuliner. Nabi itu orang Arab, minumnya susu kambing mentah. Nah, pertanyaannya, berarti sunnahnya kita kalau minum susu kambing mentah apa gimana? Itu aja sih Pak, ya kan? Kalau kata orang Arab, iya lo minum susu kambing mentah gitu, karena dianggap itu udah budayanya Nabi. Padahal kalau dipikir-pikir, kita nih Pak zaman sekarang, jangankan susu kambing mentah gitu, susu bubuk aja juga kita pada uwe. Perut kita kan bukan perut Arab, ya kan? Perut kita perut Melayu, makan nasi pakai ikan, minum susu muntah, ya kan? Bekerbek itu Pak di perut kita, kagak bisa itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau itu sebagai uruf budaya lokal, ya walaupun Nabi juga melakukannya, bahkan secara hukum syariahnya gimana? Apakah itu harus? Dan jawabannya enggak, ya kan? Jawabannya enggak. Nah, sama dengan pernasaban itu, kita hormati orang yang menjunjung tinggi nasab, oke? Gitu. Karena Nabi juga menjunjung tinggi nasab juga, ya kan? Tapi bukan berarti kita harus menghidup-hidupkan pernasaban kita. Kita pas susah mau banggain nasab, nah suruh tanya nama engkongnya aja dia kadang-kadang lupa. Engkong saya siapa ya? Apaan yang lu banggain? Kagak tahu engkongnya siapa, gitu kan? Nah, pertanyaannya adalah, membanggakan nasab itu apakah bagian dari syariat Islam? Nah, itu pertanyaan paling mendasar. Kalau pertanyaannya membanggakan nasab itu boleh apa enggak? Ya, kenyataannya boleh. Kenyataannya ya. Tapi apa mesti, kudu, harus, wajib? Ya, enggak juga. Nah, itu yang dasarnya. Lalu pertanyaan kan tadi gini. Kalau kita mau nikahin anak, kita lihat juga nasabnya dong, babenya maling apa kiai gitu misalnya kan. Nah, sebenarnya Pak, ini kaitannya bukan masalah nasab seperti yang digambarkan di zaman Nabi, karena di zaman Nabi itu nasab tuh ada kayak kasta gitu Pak. Jadi kalau kasta yang tinggi jangan kawin sama kasta yang rendah gitu. Jangan tuh di situ maksudnya bukan nggak boleh. Kalau di zaman itu kasta tinggi ke kasta rendah itu negatif dalam pandangan masyarakat dan itu akan menimbulkan masalah. Makanya itu yang terjadi Pak. Si Zaid itu ya, dia budak Pak dulunya. Memang sih dibebasin sama Nabi. Kawin sama Zainab yang kastanya tuh tinggi banget. Secara hukum Islam kan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Mereka menikah. Zaid yang bukan siapa-siapa nikah dengan Zainab yang kastanya tinggi. Udah nikah Pak, sah gitu. Tapi bagaimana melawan urf masyarakat, urf kebiasaan masyarakat? Susah juga Pak. Cerai kan akhirnya, cerai Pak. Nah, perceraiannya gara-gara apa? Karena untuk ukuran masyarakat zaman segitu itu, pernikahan mereka tuh dianggap tidak layak gitu, nggak layak. Bangsawan kok kawin sama kelas bawah, sama-sama Islam. Dan Zaid nggak kurang-kurang hebatnya, dia kan pernah jadi anaknya Rasulullah, ya kan? Nah gitu. Tapi kalau secara kasta, pada akhirnya kastanya Zaid itu kasta rendah. Boleh nikah sama yang kastanya tinggi, boleh, Islam membolehkan. Tapi hukuman sosial masyarakatnya yang susah. Nah gitu Pak. Seharusnya Zaid hidupnya zaman sekarang Pak. Nggak ada hukuman sosial masyarakat, bodoh amat, mau bangsawan kayak mau apa dan sebagainya, nggak. Orang zaman sekarang Pak, orang Jawa tuh yang keraton yang masih belagu bawa nama keratonnya ada, tapi banyak juga Pak yang nggak usah itu, nggak usah bangga-bangga gitu, dihapus Pak gelar bangsawannya. Malah ada juga pangeran yang melepas gelar kerajaannya dan menyatu sama masyarakat. Salah satunya
diabadikan namanya jadi jalan protokol di Jakarta, Pangeran Diponegoro. Pangeran yang nggak pernah jadi raja, Pak. Kenapa? Dia melepas semua atribut kerajaannya dan dia hidup di tengah masyarakat, jadi kiai, jadi ustadz gitu. Cuman orang semua tahu, oh dia mah anak raja tuh gitu kan. Jadi disebut dengan pangeran. Nih Pak, kalau Diponegoronya masih hidup kita panggil Pangeran Diponegoro. Bukan pangeran, gua orang biasa gitu, Pak. Anak keturunannya nggak ada yang ngaku-ngaku sebagai bangsawan. Kan cakep itu sebenarnya, Pak, ya kan? Nah jangan-jangan bapak-bapak ini dulunya tuh anak raja, Pak. Cuman kakek kita yang keberapa ngapus gitu, Pak. Kalau emang masih di bawah, Pak, bisa jadi saya cium tangan bapak nih, anak raja gitu kan. Nah kan bagus sebenarnya, Pak, menghilangkan semua atribut-atribut kemanusiaan, karena kita di hadapan Allah sama gitu, ya kan. Nah cuman kalau bapaknya maling, anaknya insaf, ya hukuman masyarakatnya itu, Pak, yang jadi masalah gitu. Babenya maling, pantesan aja. Hukuman masyarakat, hukuman sosial sebenarnya itu yang jadi masalah. Bukan secara, kan dosa orang tua nggak nurun ke anak, cuman kan citra. Citra itu yang agak susah. Hukuman sosial itu yang jadi masalah, gitu, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Iya, silakan, Pak. Jadi pertanyaan pertama apa tuh, Pak? Berantem sama abang sama adek. Iya. Iya. Ya. Kalau sekarang kan mungkin aja terjadi karena suatu hal, misalnya bentuk warisan, abang sama adik ribut gitu. Ya. Kemudian yang kedua, pada waktu dilakukan kemudian kan 10 kali nama Abdullah, 2 kali nama Abdullah. Yang kedua itu dia mesti 3, kalau diganti dibayar dengan otak, 10 otak. Kemudian pada waktu itu umur Abdullah berapa tahun, Ustaz? Kemudian yang menentukan diganti dengan 10 otak itu kan dukun, Ustaz. Boleh tahu nggak nama dukunnya, Ustaz? Ya. Jadi kalau masalah berantem sih pasti dah, Pak, ya. Ya perang antar suku itu kan sebenarnya suku-suku itu tadinya bersaudara, Pak. Cuman ketika, jadi gini, kalau masih kecil pasti akur, kan masih satu emak, ya kan. Tapi begitu udah gede, udah pada punya anak, punya cucu, yang berantem nih anaknya, cucunya gitu. Kalau orang tua sama orang tua sebenarnya akur, cuman turunannya yang pada berantem gitu. Kayak gini, Pak, ya bini tua bini muda emang sih kagak akur ya, namanya bini tua bini muda gitu, ya kan. Cuman kalau bini tua bini mudanya ngerti, dia ngajarin anaknya gini, lu mesti hormat sama ibu lo yang sono gitu. Terus ibu yang sono kalau punya anak, lu mesti hormat sama ibu lo yang sono. Tuh berarti kan wanita soleha banget gitu. Cuman kalau gua ketemu gua kagak demen gitu. Cuman lu tetap harus hormat. Itu bagus tuh, Pak. Tapi ada juga yang enggak, dia kesel sama madunya, anak-anaknya diajarin nggak demen juga gitu. Jadi keselnya dia nurun ke bawah. Itu yang bikin perpecahan gitu, ya kan. Makanya biasanya perpecahan itu bukan di awal, tapi udah generasi kedua, generasi ketiga, biasanya karena ada faktor rebutan tanah, rebutan harta kekayaan keluarga dan sebagainya. Ketika masih kecil-kecil kan belum butuh apa-apa, ya kan. Sekarang nih, Pak, keluarga-keluarga pecah gara-gara warisan kan, ya biasanya kan begitu, ribut aja masalah warisan gitu kan. Itu salah satu, Pak, sebabnya gara-gara tanah di Kuningan mahal. Coba kalau harganya kayak di Papua, kagak berantem, Pak, nggak ada harganya gitu. Begitu harga naik, wah kayak nih gitu. Itu, Pak, ya. Jadi salah satunya adalah karena orang tuanya berharta. Makanya kalau pengen punya anak kagak berantem, miskin aja, kagak ada yang diributin gitu, ya kan. Punya kekayaan tanah,
nggak banyak sih, cuman 2000 meter, tapi di Kuningan Pak. Nah kan mantap itu, ya kan, kaliin aja semeter berapa duit gitu. Begitu ketahuan, segini, ayo udah kita beradu gitu Pak. Jadi berantem kan di pengadilan gitu. Banyak tuh Pak kasusnya, nggak usah kita sebutin di sini, tapi selalu kejadiannya begitu. Nah tentang tadi riwayat yang ceritanya itu, ya emang nggak pernah disebut sih nama dukunnya zaman segitu Pak. Kadang-kadang emang dukun tuh namanya nggak disebut, cuman dukun Mekah, dukun mana gitu doang sebutannya. Kadang-kadang nggak kesebut namanya secara langsung, tapi daerah mana, dukun daerah lu ini nggak, kalau kata orang Jawa mandi apa enggak, gitu kan. Dan kemudian ya namanya juga dukun, ya kan, ngarang aja dia gitu. Itu kan 100 ekor onta, dia kan kebagian komisi juga itu Pak, ya kan. Lu ganti dah 100 ekor onta gitu kan, dia dapat bagian itu, ya kan. Memang bisnis sih pada akhirnya. Di mana-mana dukun tuh bisnis Pak gitu sebenarnya. Cuman dia memanfaatkan ketidakpahaman kita. Dan biasanya dukun suka nggak mau ngaku kalau tanya namanya gitu, biar lebih serem gitu, biar lebih kelihatan keren gitu kan. Nama asli pasti dirahasiain gitu. Itulah Pak ya. Tapi mungkin ini menarik juga, ntar coba saya cari di banyak kitab, namanya Sirah Nabawiyah Pak. Kitabnya ada ratusan. Jadi kalau kita mau lengkapin tuh Pak, ini belum seberapa nih Pak. Padahal saya udah nulis sudah 930 halaman. Ini belum seberapa, ada yang 3 kalinya ini gitu Pak, riwayat hidup Nabi gitu kan. Nah memang detailnya nggak habis-habis sumbernya, karena memang orang penting kan Nabi Muhammad ini. Jadi kita punya banyak katakanlah sumber-sumber literatur yang baik, yang secara langsung ataupun yang secara tidak langsung. Tadi pagi tuh Pak saya menemukan sejarah berhala di masa Nabi. Ternyata berhala-berhala yang disembah oleh orang musyrikin Mekah itu beda-beda. Ada yang punya tangan, ada yang punya kaki, ada yang cuma batu doang, ada yang macam-macam gitu ternyata. Dan disebut di Al-Quran semua, cuman kita kagak ngeh, kita taunya berhala dah gitu aja. Ternyata berhala itu ini ada yang buatan dari mana dan sebagainya. Menarik sih untuk mendalami hal-hal yang seperti itu. Jamaah sekalian nih, kalau kita mau terusin sampai imsak agak selesai nih. Jadi kita cukupkan sampai di sini dah ya. Udah waktunya kita sholat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.